Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Class with Bunda Atin. Hello my Solih and Solihah students. How are you today? Hopefully you are always healthy and happy. Today we are going to review our material about Tata Surya. But before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to prepare your book and your stationery. So check this out. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan Tata Surya. Nah, masih ingatkah anak-anak Tata Surya itu terdiri dari apa saja? Can you explain to me about it? Okay, it is a good answer. Jadi, Tata Surya itu terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan juga meteorit. Dalam Tata Surya itu terdapat 8 planet. 8 planet itu dibagi menjadi planet luar dan juga planet dalam. Masih ingatkah anak-anak Bunda apa itu planet luar? Oke, it is great answer. Planet luar itu merupakan planet yang terletak paling jauh dari matahari, yang terdiri dari Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga Jupiter. Sedangkan planet dalam adalah planet yang terletak paling dekat dengan matahari, yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Masih berkaitan dengan planet, terdapat benda langit yang selalu mengorbit pada planet. Nah, itulah yang disebut dengan satelit. Dalam Tata Surya kita ada 2 planet yang tidak memiliki satelit, yaitu planet Merkurius dan juga planet Venus. Nah, tapi masih ingatkah anak-anak Bunda apa satelit planet Bumi? Oke, betul sekali. Satelit planet Bumi kita adalah bulan. Masih berhubungan dengan planet. Dalam Tata Surya kita ada planet-planet kecil yang berjumlah jutaan planet dan memiliki diameter rata-rata 2 km dan mengelilingi matahari dalam orbit yang menyerupai lingkaran. Nah, hal itulah yang disebut dengan asteroid. Asteroid ini bisa ditemui pada orbit Mars dan juga Jupiter. Berbicara tentang orbit, dalam Tata Surya kita ada orbit yang berbentuk sangat elips. Nah, apakah itu? Oke, it is a good answer. Itu dinamakan sebagai komet. Komet disebut juga sebagai bintang berekor karena komet memiliki ekor yang sangat-sangat panjang. Nah, ekor komet ini biasanya selalu menjauhi matahari. Bahan penyusun ekor komet itu biasanya terdiri dari gas dan juga debu. Selain komet, ada benda-benda asing yang memasuki atmosfer bumi. Apakah itu? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah meteor. Meteor merupakan benda asing atau benda langit yang jatuh ke atmosfer bumi. Nah, biasanya meteor ini tidak sampai jatuh ke bumi, melainkan meteor ini habis terbakar pada atmosfer bumi. Pembahasan yang berikutnya adalah matahari merupakan bintang. Kenapa ya matahari disebut sebagai bintang? Adakah yang bisa menjelaskan? Oke, betul sekali. Disebut sebagai bintang karena matahari itu bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, energi dari matahari itu dihasilkan dari reaksi fusi. Matahari itu mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah inti matahari, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat adalah korona. Pembahasan yang berikutnya adalah bumi. Bumi itu melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Untuk skala rotasinya itu berkisar antara 23 jam, 56 menit atau setara dengan 1 hari. Akibat dari adanya rotasi bumi itu menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Yang ketiga
ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu di setiap tempat. Yang keempat adalah penggabungan bumi di khatulistiwa. Dan yang kelima adalah pembelokan arah angin. Selain berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan adalah 365,25 hari atau setara dengan 1 tahun. Akibat dari adanya revolusi bumi menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua adalah perubahan lamanya siang dan malam pada bumi bagian utara dan selatan. Yang ketiga, perubahan musim. Dan yang keempat, muncul rasi bintang yang berbeda-beda dalam 1 tahun. Pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan bulan. Kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusinya, sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Dan gerhana bulan itu selalu terjadi pada saat bulan purnama. That's all my explanations today. Hopefully you are always understood what I explained to you. Itu tadi adalah review materi tata surya. Bunda harapkan semua anak-anak Bunda paham dengan penjelasan Bunda ya. Karena di SMP Teladan semua anak itu hebat. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.